Assalamualaikum. Salam. Oh banget sih mukanya. Ngapain lo pulang? Lo pengen pulang sih. Sama cewek Selingkuh. lain. Mana buktinya? Ya, gue punya bukti kok. Mana buktinya? Ini apa? Ini foto Ini lu bukan kan gua, sama bukan cewek. gua. Ini jelas-jelas foto Bukan lu. buku itu. Bangun lu. Bangun lu. Ini kan foto lu. Ini Lu jangan jelas-jelas dulu foto lu. selingkuh. Ya itu kan foto Saya enakin lu. dulu selingkuh lu. Buat tape-tape katanya buat lu. Saya enakin dulu selingkuh. Tapi ini kan foto Mau lu? lu. Enggak mau, gue Mau enggak lu? mau. Enggak mau. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kepada hadirin di persidangan, tata urutan persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri. 1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum. 2. PU diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas. 3. Terdakwa dinyatakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan. 4. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan. 5. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh penasihat hukum, apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjukkan PH oleh majelis hakim. Dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, pasal 56 KUHP ayat 1. 6. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan. 7. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa PH ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak. 8. Dalam terdakwa PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda. 9. Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi replik. 10. Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh majelis hakim. 11. Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara pembuktian. 12. Pemeriksaan saksi-saksi yang dilanjutkan oleh PU dimulai dari saksi korban. 13. Dilanjutkan saksi lainnya. 14. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula saksi ahli witness atau expert. 15. Pemeriksaan terhadap terdakwa. 16. Tuntutan requisitor. 17. Pembelaan. 18. Replik dari PU. 19. Duplik. 20. Putusan oleh majelis hakim. Dipersilahkan yang mulia. Pertahanan Pidana Negeri Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili pidana nomor 1919 garis miring pidana B garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Kota Tangerang atas nama terdakwa Sarul dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Sarul Saputra, tempat tanggal lahir Jakarta 1 Januari 1945, agama Islam, alamat Kota Tangerang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Baik yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saya siap untuk mengikuti sidang ini. Saudara terdakwa, saudara dituntut oleh korban dan didakwa melakukan tindak pidana KDRT nomor 8 pasal 44. Saudara jaksa bisa diceritakan bagaimana peristiwa yang terjadi pada sudut pandang korban? Tersangka melakukan kekerasan terhadap korban, seperti pemukulan dan mencekik sampai menimbulkan gempar. Saudara jaksa, bagaimana kronologi peristiwa yang terjadi di sudut pandang tersangka bisa diceritakan? Baik yang mulia, tersangka melakukan kekerasan terhadap korban, tetapi ada motif tersangka melakukan hal tersebut dikarenakan korban kesalahan dan tidak sampai melakukan penyekikan. Instruksi yang mulia,
Menurut penuturan klien kami, Saudara Sahrul itu tidak melakukan peristiwa penyekikan ataupun... Instruksi Yang Mulia. Bentar. Saya lanjutkan Yang Mulia. Jadi menurut klien kami, Saudara Sahrul itu tidak melakukan pencekikan ataupun pemukulan terhadap Saudari Sari, itu murni dari percekcokan. Instruksi Yang Mulia. Mohon untuk bersabar dan menunggu giliran untuk berbicara. Silakan pengacara untuk melanjutkan pendapat terlebih dahulu. Jadi itu murni percekcokan biasa antara suami dan istri. Selain itu yang patut dicatat juga Yang Mulia, Saudara Sahrul juga berprofesi sebagai public figure, di mana memiliki jadwal yang sangat padat, sehingga di dalam hubungan rumah tangga cekcok itu adalah hal yang wajar. Namun sebagai seorang suami, Saudara Sahrul patut menegur istrinya jika seorang istri tidak patuh dan taat kepada sang suami. Dan patut dicatat juga Yang Mulia, dalam peristiwa pada hari itu tidak terdapat peristiwa KDRT. Baik. Memang hal wajar seorang suami menegur seorang istri jika melakukan kesalahan dan tidak patuh terhadap perintah suami atau keluarganya. Tetapi di beberapa bagian tubuh korban terdapat luka visum yang seringkali dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Korban bersaksi bahwa seringkali mendapat kekerasan pada pelaku tersangka tanpa alasan yang jelas. Instruksi Yang Mulia. Instruksi Anda saya tolak. Instruksi Yang Mulia. Silakan. Tersangka tidak selalu. Gak bisa gitu dong, kok gak adil sih? Mohon untuk tenang dan tidak berisik. Kepada pengacara mohon dilanjutkan. Tersangka tidak selalu melakukan kekerasan terhadap korban tanpa alasan. Instruksi Yang Mulia. Silakan, mohon memperkenalkan identitas Anda dan ceritakan peristiwa yang terjadi. Baik Yang Mulia, saya bekerja sebagai ART. Pihak keluarga tersangka dan korban saya bekerja kurang lebih 3 tahun. Selama saya bekerja dengan mereka, saya sering kali melihat tersangka melakukan kekerasan dan makian terhadap korban. Baik, terima kasih. Instruksi Yang Mulia. Silakan. Saya sebagai tetangga korban pernah memergoki tersangka. Pada hari itu saya melihat tersangka memukul dan mencekik korban sehingga menimbulkan luka pada korban. Instruksi Yang Mulia. Silakan. Tersangka memang melakukan hal tersebut, tetapi tersangka juga mengakui hal tersebut. Tersangka melakukan hal itu untuk rumah tangga yang lebih baik. Pihak tersangka juga menafkahi korban dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dengan perannya sebagai suami dan kepala keluarga. Baik, apakah sudah cukup? Sudah. Izin Yang Mulia, saya ingin menunjukkan beberapa bukti luka yang saya dapatkan dari pihak tersebut. Izin Yang Mulia, bisa saja luka tersebut sudah dimanipulasi oleh korban. Sudah, mohon semua tenang dan diam, jangan berisik dalam persidangan. Sekarang kepada pihak jaksa penuntut, mohon tunjukkan kepada pihak hakim. Izin Yang Mulia. Di dalam map dan label tersebut sudah terdapat bukti digital dan fisik yang diberikan dari pihak Itu korban. merupakan bukti yang diberikan dari pihak korban yang diberikan kepada saya. Instruksi Yang Mulia. Dan Anda terlebih dahulu. Baik, saya Nesa temannya Sahrul. Mungkin saja bukti yang diberikan sebagai manipulasi oleh korban agar tersangka mendapatkan sanksi yang berat, dan sisi lain untuk korban juga tidak suak terhadap tersangka karena tersangka kurang perhatian terhadap keluarganya, terhadap istrinya dan anaknya, dan sama juga jarang di rumah. Namun sisi lain tersangka sangat bertanggung jawab dan selalu mencukupi kebutuhan pokoknya. Instruksi Yang Mulia, saya Yulia sebagai teman korban tidak mungkin melakukan kejahatan tanpa alasan. Instruksi Yang Mulia. Baik, silakan. Menurut pasal dan undang-undang yang mengatur tentang KDRT, pihak tersangka akan dikenakan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perbuatan KDRT dengan
genap pidana paling besar 15 juta rupiah dan hukuman penjara paling lama 5 tahun penjara. Baik, saya akan melakukan pertimbangan terlebih dahulu dengan para hakim lainnya. Kami akan memutuskan bahwa tersangka akan dijatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan didenda sebesar 12 juta rupiah. Hal ini kami putuskan dengan demikian rupa pada tersangka ditunjukkan dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang KDRT dan juga pihak korban yang memiliki banyak bukti luka visum maupun berbentuk digital yang dijatuhi kepada tersangka. Proses hukum dan memasukkan tersangka ke dalam sel penjara akan dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Persidangan ini akan kami tutup. Terima kasih.